Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Salam, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 525211414196. Pada tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pajajaran 01, kelas 3 dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Sub B, berbakti kepada guru. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita berlanjut, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi setiap kegiatan kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pairus yang akan memimpin doa. Ya, kepada Pairus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adira Kinaya. Hadir. Ya. Aisyah Latifah. Hadir. Ya. Alisa Dwi Aryani. Hadir. Nah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini anak-anak sekalian bisa hadir semua. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita tadarus terlebih dahulu membaca Al-Quran agar pembelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembiasaan baik, yaitu pembiasaan membaca Al-Quran. Ya, kita akan membaca juz 30 yaitu surat An-Nas. Nah, yang akan dipimpin oleh Syafira. Ya, coba Syafira. Yuk, sama-sama ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Syafira ya sudah membantu maju ke depan untuk memimpin kita dalam membaca surat An-Nas. Coba anak-anak kelihatannya lemas ini ya. Kita ice breaking dulu. Coba tepuk satu. Nah, ayo masih ada yang telat ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk lima. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, Bapak ingin mengulang terlebih dahulu ya pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Siapa yang bisa mencontohkan perbuatan berbakti kepada orang tua yang dulu pernah kita pelajari? Ya, Sabrina. Kenapa? Mendoakannya. Iya, bagus. Selalu mendoakannya. Ya, jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua. Wah, kan pasti pada hafal ya. Doa untuk kedua orang tua bagaimana? Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, berarti kalau kita sudah hafal doa untuk kedua orang tua, maka dari itu di rumah kita harus sering mendoakan orang tua. Sebelum itu silakan dibuka buku tulis. Nah, dikeluarkan buku tulis dan buku paketnya. Halaman 73 tentang berbakti kepada guru. Setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah memahami berbakti kepada guru. Kedua, menemukan cara berbakti kepada guru dengan benar. Karena mungkin ada yang berbaktinya salah. Nah, makanya kita harus menemukan cara berbakti kepada guru dengan benar setelah kita belajar dan memahami pembelajaran tentang berbakti kepada guru. Nah, yang ketiga, tujuannya menceritakan kembali pengalaman berbakti kepada guru dengan benar. Sebelum kita menyimak materi, nih Bapak ada pertanyaan dulu nih. Yang pertama, apakah kalian tahu bagaimana cara berbakti kepada guru? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Naurin. Mendoakannya. Sama seperti yang tadi ya, pembelajaran sebelumnya. Orang tua pun kita doakan. Guru pun sama kita doakan. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, pada pertemuan hari ini pembahasannya yaitu berbakti kepada guru. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memutarkan satu video tentang berbakti kepada guru. Jadi anak-anak sekalian amati, perhatikan ya apa yang nanti Bapak tampilkan di layar. Adab terhadap guru. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap guru. Sebelum memulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita, seperti membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan berbagai lainnya. Selain itu, guru juga mengajarkan perilaku-perilaku yang baik kepada kita. Di sekolah kita pencipta, teman-teman bisa memiliki disebutkan ustadz dan ustadzah. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru? Teman-teman, adab yang pertama adalah mengucapkan salam dan bersalam ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaknya teman-teman mengucapkan salam dan bersalam. Hal ini adalah bentuk kesabaran kita terhadap guru. Teman-teman, adab yang kedua adalah menundukkan badan dan mengucapkan permisi ketika menghadapi guru. Adab yang ketiga adalah untuk mendahului guru saat berjalan. Hendaknya teman-teman tidak mendahului guru saat berjalan. Akan tetapi, ketika teman-teman dalam keadaan yang besar, teman-teman diperbolehkan mendahului dengan membungkukkan badan dan mengucapkan permisi kepada guru sebelum mendahului guru. Adab yang keempat adalah memberikan bonus atau present. Hal ini dilakukan agar guru kita merasa senang dan bahagia. Adab yang kelima adalah bertutur kata yang lembut dan sopan. Kita tidak boleh berbicara kasar kepada guru. Adab yang keenam adalah mendoakan guru. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terima kasih kita terhadap guru, hendaklah kita mendoakan guru kita. Anak-anak, tadi kita sudah melihat sedikit gambaran video cerita tentang berbakti kepada guru. Kemudian coba angkat tangan, siapa yang sering membantu guru ketika di sekolah? Angkat tangan. Ini membantu semua. Iya, coba. Fitri, membantu gurunya seperti apa? Coba maju ke depan, Fitri. Sering membantu guru ketika di sekolah. Fitri membantunya seperti apa? Ya. Kenapa? Membersihkan. Hah? Apa? Membersihkan? Membersihkan apa? Membantu membersihkan kendaraannya. Apa? Ya gitu ya. Pokoknya membersihkan. Contoh tempat duduk guru kotor, dia bersihkan ya.
ngelihat ada tas guru, Pak Guru, itu ada debu, aku bersihkan ya. Ya, silakan. Itu juga contoh berbakti kepada guru. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu, orang tua di rumah yang membelikan kalian pakaian, membelikan kalian buku untuk belajar, membesarkan kalian. Tapi ketika di sekolah, orang tua kalian adalah guru yang membantu menyampaikan ilmu. Yang tadinya belum bisa 1+1, sekarang bisa. Yang tadinya belum bisa membaca juz amma, membaca Al-Quran, tapi berkat guru, akhirnya kita bisa membaca Al-Quran. Berbakti kepada guru, sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Jangan sampai kita tidak berbakti, kita durhaka. Mungkin kalau dia durhaka kepada guru, ilmu yang dia dapat hilang. Atau ilmu yang dia dapat tidak dia gunakan untuk kebaikan, malah untuk kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Yang pertama, bersikap merendah. Depan guru nggak boleh sombong. Ya, Pak Guru mah, Pak Salam mah baru hafalnya surat Anas. Aku dong, sudah hafal 5 surat. Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Nasr, Al-Kafirun, sama Al-Kausar. Ya, Pak Salam mah kalah. Nah, itu sikap sombong. Tidak boleh, kita harus bersikap merendah. Yang kedua, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya. Guru kalau lagi ngebilangin, contoh nadanya tinggi, itu bukan marah karena kesel, tapi marah karena sayang. Ya, Virus, jangan naik-naik ke atas meja, nanti jatuh. Ya, itu bentuk sayang apa bentuk marah? Bentuk sayang. Kalau Virus jatuh, aduh, berdarah, dijahit, nggak masuk sekolah, minum obat. Nah, itu siapa yang repot? Virus sendiri. Ya. Yang ketiga, selalu berdoa memohon ampun untuknya. Tuh, ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru tidak pernah melupakan gurunya. Meskipun dia sudah tidak diajarin sama guru tersebut, tapi dia selalu mendoakannya. Karena tidak ada yang namanya, ih, itu mah bekas guru saya pas TK. Nggak ada bekas guru. Bapak tanya, kalau bekas guru berarti ada bekas ilmu. Ih, itu mah ilmu saya pas di TK. Udah saya nggak pakai. Padahal di SD dia bisa ngobrol sama temannya, dia bisa menyanyi, itu berkat guru dari TK. Jadi yang namanya guru tidak ada bekasnya. Semua yang pernah mengajarkan ilmu kepada kalian adalah guru. Dan yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Tuh, kalau ada tugas ya di kelas, Pak, saya belum selesai. Belum selesai kenapa? Karena ngobrol, karena main. Nah, itu bukan termasuk ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Kalau ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru, dia ketika dapat tugas, ayo anak-anak kita menggambar kaligrafi, langsung dia kerjakan dengan serius. Ya, jadi sebelum waktunya habis dia sudah selesai. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Yang pertama, mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Pak, saya dulu nggak bisa sholat, tapi semenjak saya belajar sama Pak Guru, saya jadi bisa sholat. Yang namanya sholat dipakai sampai kita meninggal. Tuh, coba kalau nggak diajarin ilmu sama guru, kita nggak bakalan bisa sholat. Yang kedua, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Yang ketiga, selalu dekat dengannya. Kalau kita dekat sama guru, bawaannya kita ingin berbakti. Lanjut. Hikmah berbakti kepada guru. Yang pertama, coba dibaca sama-sama. Ya, betul. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti ketika dia belajarnya, dia hormat, dia berbakti kepada guru. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci sukses. Ya. Nah, yang keempat, menjadi pribadi yang tulus. Dan yang kelima, bernilai ibadah. Apalagi ilmu-ilmu tentang agama. Yang mana ilmu tersebut selain untuk di dunia, juga untuk di akhirat. Ya.
Nah, yang terakhir. Nah, mari sama-sama kita berdoa untuk guru kita. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhoanmu yang agung di tempat yang disenangi di sisimu, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Tuh, ini adalah doa untuk mendoakan guru kita. Baik, sampai di sini materinya. Nah, sekarang kita sudah membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Nanti kita akan mendiskusikan materi yang tadi Bapak sampaikan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, ini Bapak bagikan. Kelompok 1 ini. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Dan yang ini kelompok 5. Nah, di situ Bapak sudah berikan kertas. Untuk apa, Pak? Yang pertama, anak-anak kalian merumuskan cara berbakti kepada guru. Ya, sebutkan nih cara-cara berbakti kepada guru apa saja. Yang kedua, nah di situ ada menulis dan mewarnai kaligrafi. Ya, kamu hias yang rapi, yang bagus, yang indah. Silakan. Ayo langsung dengan kelompoknya, saling bekerja sama. Ya, ayo diskusi. Ayo kerjasama. Mungkin yang 1, yang 2 mungkin berbakti kepada gurunya berbeda. Silakan dituangkan ke dalam kerja peserta didik. Sekarang per kelompok maju ke depan. Bapak minta kelompok bunga yang pertama. Ya, silakan semuanya kelompok yang maju ke depan. Yuk, semuanya kita perhatikan teman kalian yang di depan yang sedang menampilkan karyanya. Kelompok Bunga. Kelompok bunga, ya. Kami akan menampilkan hasil karya kami. Ya. Ciri-ciri berbakti kepada guru. Kan, yuk. Nih, yuk, kamera. Yang pertama apa itu? Menghormatinya. Menghormatinya. Yang kedua apa? Memberi salam. Yang ketiga? Mendoakannya. Mendoakannya. Terus? Membawakan kasih. Membawakan hasilnya, ya bisa. Dan sekarang coba perlihatkan hasil karyanya. Coba ke teman-temannya lihat. Oh ya, warnanya campur. Kalau bahasa Sabrina apa? Full color. Ya, jadi warnanya banyak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok bunga. Oke, perhatikan kembali. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita akan mengevaluasi apa yang tadi kita pelajari. Ya. Jadi, tema yang tadi terkait masalah berbakti kepada guru, tadi sudah menjawab ketika guru menjelaskan, memperhatikan, tidak ngobrol. Ketika guru fokus, harus fokus. Nah, baik, kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah berbakti kepada guru. Yang kedua, selalu mendoakannya. Yang ketiga, membantunya apabila guru tersebut memiliki kesulitan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan dirapihkan hasil karyanya, ya, kumpulkan. Bapak minta Fairuz untuk memimpin doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan kita berdoa tadi, maka selesailah pembelajaran pada hari ini. Nah, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.